Perkenalkan, nama saya Bustanul Hakim dari Atirogo, Kecamatan Sumbarsari, Kabupaten Jember. Saya sebagai perwakilan, salah satu perwakilan dari kelompok petani organik di Atirogo, yang latar belakang kita untuk mencoba dan meriset organik itu karena kondisi pertanian sekarang sangat memperhatikan, yang salah satunya adalah terkendala dengan pupuk yang sangat mahal, tidak sesuai dengan investasi yang dikeluarkan oleh petani. Aset tanah dan biaya itu sudah tidak sesuai lagi dan tidak layak. Sedangkan kita semua tahu sumber dari kehidupan itu adalah pertanian. Makanya kami membuat kelompok kecil untuk menggagas ngeriset organik, dan alhamdulillah sudah berjalan selama 4-5 musim, 2 tahun ya. Untuk disebarkan ke kelompok sudah 4-5 musim, dan kita mulai riset itu sejak 2 tahun yang lalu. Untuk kekurangan organik saya rasa belum ada. Selama kita menjadi praktisi di riset organik, menurut saya organik itu untuk kekurangannya sih belum ada. Yang ada hanya butuh kesabaran, ulet dan telaten, alias itu disimpulkan dengan kata open. Tidak ada lagi kesulitan di organik, karena dulu kita belum pernah mengenal pupuk kimia. Nenek moyang kita semua pakai unsur alam, dan itu bisa. Kita hanya flashback aja, kita mengikuti jejak pendahulu kita contoh, buang semua stigma orang kalau enggak pupuk organik, kalau enggak pupuk kimia enggak bisa, itu sudah lupakan dulu. Kita harus mulakan tekad untuk ngeriset betul-betul ngeriset organik. Untuk organiknya kita konsepnya awalnya untuk memilih bahan yang paling mudah, paling murah dan efektif. Semisal kalau kita menggunakan organik padat, kita untuk mengawali atau untuk mencoba riset itu biasanya malas karena volumenya besar, bobotnya berat, dan olahannya fermentasinya rumit dan biayanya banyak. Akhirnya kita fokus untuk ke organik cair seperti itu. Nah, sumber dari informasi organik cair itu dari berbagai macam sumber yang kita praktekkan sesuai kenyataan, kita kondisikan, kita otak-atik sampai ketemu formulanya, sampai sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri, sesuai iklim dan jenis tanah yang di sini. Asal mulanya kita bikin Cakapa, awalnya memang kebingungan mencari bahan kimia. Sulit lah, disulitkan karena memang dari tengkulak itu sendiri. Akhirnya saya mencari dari YouTube itu sendiri, menemukan bahas Cakapa itu. Nah ya diodatin sampai selesai, agak lama memang prosesnya. Ya selama hampir 2 bulan 3 bulan lah akan menjadi Cakapa itu sendiri, karena masih pertama. Setelah kita memang sudah agak bisa, insyaallah tanpa kita akan cepat jadi Cakapa itu sendiri. Gimik dengan apapun saja Cakapa itu bisa. Pakai kimia juga bisa, tapi semi di dalamnya nanti. Pakai apapun saja Cakapa itu pun bisa. Terserah apa yang ada di lapangan nanti, itu maksud di Cakapa itu sendiri. Cari kemana-mana dan pakai organik padat itu insya Allah lebih gampang juga ketimbang dari organik padat. Kita fermentasi organik padat dengan prosesnya agak lama,
ya lebih baik pakai Jagaba. Dan tersentuhnya di lapangan Jagaba itu lebih akurat ketimbang dengan organik-organik yang lainnya. Karena di Jagaba itu sendiri akan mengenai dari dua unsur di dalamnya, di daun dan di lahan itu sendiri. Kalau hasilnya, kalau memang kita maksimal cara kerjanya, itu insya Allah lebih akan memesan daripada itu. Ternyata di lapangan, kalau kita sudah pupuknya berimbang, ada perangsang buahnya, ada anu buahnya, ada nutrisi di dalamnya, saya kira tidak kalah dengan ini. Bisa di atasnya. Pembibitan Jagaba itu sendiri dari air cucian beras yang pertama, kalau kita cuci 1 kilo ya 1 liter di dalamnya, kita fermentasi selama setengah bulan, itu akan jadi jamur. Kemungkinan akan jadi jamur. Karena ini berkata keberuntungan, kemungkinan beruntung akan jadi jamur. Kalau tidak beruntung akan diulati masalahnya. Kita tutup dengan plastik dulu. Pas dijemur 1 hari di panasnya akan mati nanti ulatnya. Difermentasi lagi akan menjadi jamur. Setelah menjadi jamur, itu kita bisa diaplikasi di lapangan. Saya pakai Jagaba sudah tahun sekarang. Cara aplikasiannya itu kalau 16 liter air Ya. itu pakai Jagaba 1 liter atau 1,5 liter. Oke. Pakai susunya itu minimal 1/4 susu, 1/4 susu sama micin yang 500-an itu aja. Oke. Cara penyemprotan itu pagi sekali atau sore sebelum matahari terbit, sebelum matahari Terbenam. ya. Itu Oke. cara penyemprotnya. Oke. Yang banyak salah di lapangan itu cara penyemprotnya yang banyak salah, yang banyak gagal di dalam Jagaba. Saya 1 hektar pakai Jagaba itu ya tidak sebanding sama urea. Kalau urea itu bisa kadang 6 ton, ya sejajar sama urea itu sejajar. Punya saya 1 hektar itu bisa 6,5 ton, bisa 6 ton. Itu. Kalau 1 hektar itu biayanya saya cuma 300 atau 400 ribu.